Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, saat ini tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan harga barang-barang yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Lalu negara mana sajakah yang mengalami lonjakan inflasi dan apakah lonjakan inflasi di Indonesia sudah mulai terlihat? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Waspada Tsunami Inflasi. Ancaman inflasi nampaknya bukan omong kosong semata ya. Inflasi di sejumlah negara di dunia mengalami lonjakan drastis dalam beberapa waktu terakhir. Negara dengan perekonomian terbesar secara global yaitu Amerika Serikat misalnya mencatatkan inflasi tahunan sebesar 8,5% pada Maret 2022 atau melonjak dari inflasi tahunan pada bulan sebelumnya sebesar 7,9%. Tingkat inflasi ini juga menjadi yang tertinggi sejak Desember 1981. Kontributor utama kenaikan inflasi tersebut tak lain tak bukan adalah kenaikan harga bahan bakar, tempat tinggal dan juga makanan. Kondisi ini turut dipicu oleh gejolak geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina. Lonjakan inflasi juga terjadi di Inggris. Nah, untuk data periode Maret baru akan rilis yang nanti, namun inflasi Februari 2022 saja sebesar 6,2% atau yang menjadi tertinggi sejak Maret 1992. Penyebab utamanya juga adalah biaya makanan dan energi yang melonjak. Kemudian tingkat inflasi tahunan di kawasan Eropa juga melonjak ke level tertinggi sepanjang masa sebesar 7,5% pada Maret 2022 dibandingkan dengan Februari sebesar 5,9%. Artinya inflasi di kawasan Euro saat ini lebih dari 3 kali di atas target ECB sebesar 2%. Rekor inflasi ini bahkan memecahkan rekor tertinggi baru selama 4 bulan berturut-turut imbas perang di Ukraina dan juga sanksi terhadap Rusia sehingga mendorong harga bahan bakar dan juga gas alam. Di samping itu, inflasi Turki bahkan naiknya gila-gilaan nih menembus level tertinggi selama 20 tahun terakhir, yaitu 61,14% pada Maret 2022, imbas melonjaknya harga energi dan juga komoditas imbas perang antara Rusia dan Ukraina. Meski demikian, sebetulnya inflasi di negeri Kapadokia ini sudah terguncang sejak tahun lalu yang sudah meroket di atas 16% akibat gonta-ganti gubernur bank sentral dan juga kebijakan moneternya. Lalu di Indonesia inflasinya gimana? Apakah sudah mulai terlihat? Nah, hingga Maret 2022 berdasarkan data BPS, inflasi Indonesia sudah mencapai 2,6% secara tahunan. Nah, sebetulnya tingkat inflasi Indonesia ini masih terkendali di kisaran target Bank Indonesia yaitu 3 plus minus 1% atau kisaran 2% sampai 4%. Namun kalau dilihat sebetulnya tingkat inflasi ini sudah mulai merangkak naik. Bank Indonesia pun melihat ada potensi peningkatan inflasi pada tahun 2022 di atas batas kisaran target. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budiwaluyo mengatakan peningkatan inflasi ini tidak terhindarkan. Apalagi harga komoditas global melonjak beberapa waktu terakhir imbas dari perang Rusia dan Ukraina yang mengganggu rantai pasok global. Nah, di satu sisi supply yang terganggu ini terjadi di tengah peningkatan permintaan karena pemulihan ekonomi di berbagai negara setelah COVID-19 mulai mereda, di mana distribusi barang sempat terhambat imbas COVID-19. Nah, ketika permintaannya naik tapi barangnya nggak ada, kemudian harga-harganya jadi mahal, sehingga hal inilah yang menyebabkan inflasi meningkat. Nah, kalau di Indonesia, sejumlah harga komoditas pangan Indonesia ini kan mulai melonjak dalam sebulan terakhir. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga komoditas di pasar internasional, kemudian faktor musiman hingga kenaikan permintaan. Yang tentunya bukan cuma bikin emak-emak pusing 7 keliling, tapi hampir semua kalangan masyarakat pun dibuat pening. Lalu apa sajakah harga barang yang naik itu? Kita lihat di slide berikutnya. Kenaikan harga komoditas global tampaknya menjadi pisau bermata dua bagi pemerintah. Di satu sisi kondisi ini menguntungkan penerima negara, di sisi lain, masyarakat bisa terimbas kenaikan harga barang-barang konsumsi harian. Di satu sisi, masyarakat juga akan merasakan spillover dari inflasi global. Nah, sebagai gambaran untuk Anda, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng kemasan untuk bermerek satu ini sudah melesat 70,5% dalam setahun dari awal April tahun 2021 sebesar Rp15.400 per kilogram. Kemudian di April tahun ini melonjak menjadi Rp26.250 per kilogram. Kalau untuk harga minyak goreng sebetulnya sudah melonjak sejak akhir tahun lalu ya, di mana kenaikan harga minyak sawit mentah di pasar internasional juga membuat harga minyak goreng ikut melonjak.
Selain minyak goreng, kenaikan harga daging sapi dan ayam juga berlanjut. Memasuki Ramadan 2022, harga daging sapi bahkan dilaporkan sudah hampir menembus Rp160.000 per kilogram. Dan daging ayam ras di kisaran Rp45.000 hingga Rp49.000 per kilogram per ekor untuk ukuran sekitar 1 kilogram. Padahal sebelumnya harga daging sapi ini rata-rata Rp120.000 per kilogram. Sementara untuk daging ayam sekitar 30 ribuan rupiah per kilogram. Nah, berdasarkan catatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional juga menunjukkan kalau harga daging sapi selama setahun ini sudah naik hingga 6%. Nah, selain itu ada juga gula yang harganya juga terpantau menembus Rp15.800 per kilogram untuk jenis premium. Dan Rp14.700 per kilogram untuk gula pasir lokal. Harga ini bahkan melampaui eceran tertinggi yang diimbau Kementerian Perdagangan sebesar Rp13.500 per kilogram. Bahkan di pasar retail modern pasokan gula sempat seret, padahal gula pasir saat bulan Ramadan ini kan sangat dibutuhkan ya untuk mengolah makanan dan juga minuman manis sebagai hidangan berbuka puasa. Tak hanya itu, harga LPG ini juga terpantau naik. Artinya ini kali ketiga Pertamina menaikkan harga LPG non-subsidi seperti tabung ukuran 5 kg dan juga 12 kg sejak akhir Desember 2021 lalu. Di mana saat itu harga LPG non-subsidi dibanderol Rp11.500 per kilogram. Kemudian pada Desember 2021 naik menjadi Rp13.500 per kilogram dan kini naik lagi menjadi Rp15.500 per kilogram. Sebelumnya, imbas melonjaknya harga minyak global, Pertamina juga telah menaikkan harga BBM jenis RON 92 atau bensin Pertamax. Saat ini harga BBM non-subsidi itu dibanderol dengan harga di kisaran Rp12.500 hingga Rp13.000 per liter. Dari sebelumnya di kisaran Rp9.000 hingga Rp9.400 per liter. Nah, naiknya harga Pertamax ini dinilai memang akan memicu terjadi inflasi. Namun inflasi diprediksi tidak akan tinggi. Pasalnya, proporsi konsumen yang menggunakan Pertamax ini hanya sekitar 14%. Beda cerita kalau Pertalite yang saat ini sudah ditetapkan sebagai jenis bahan bakar khusus penugasan, serta LPG 3 kg atau gas melon yang sedang dipertimbangkan juga oleh pemerintah saat ini. Jika kedua barang tersebut diputuskan naik, maka inflasi Indonesia diperkirakan akan melonjak karena tingginya jumlah pengguna Pertalite dan LPG 3 kg di Indonesia. Lalu dampaknya apa kalau inflasi terus meningkat? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, peningkatan harga yang signifikan akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang tergerus. Kemudian ini aktivitas konsumsi rumah tangga tentunya bisa terganggu. Sehingga imbasnya apa? Laju pertumbuhan ekonomi ini bisa terhambat. Nah, tingginya inflasi ini juga bisa membuat Bank Indonesia untuk segera menaikkan suku bunga acuan. Saat pengetatan moneter terjadi yang sebelumnya juga sudah diawali ya dengan normalisasi giro wajib minimum atau GWM secara cepat juga akan diikuti oleh kenaikan bunga kredit perbankan. Maka selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang akan ikut terkena imbasnya. Dalam riset tim ekonomi Bank Mandiri, setiap 1% kenaikan inflasi maka akan buat perekonomian turun hingga 0,21%. Ya, perlu diwaspadai ya sebetulnya apakah kenaikan inflasi ini masih bisa dikompensasi oleh daya beli masyarakat. Karena tekanan inflasi tentunya akan sangat terasa bagi masyarakat menengah ke bawah, apalagi bagi mereka yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi.